Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik, pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan klasikal untuk mengenal potensi diri kalian. Nah, 45 menit ke depan, kalian bersama Bu Marina akan mengisi aplikasi, di mana aplikasi tersebut kalian bisa mendeteksi kelebihan kalian, kecerdasan kalian, kemampuan kalian di bidang apa. Nah, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, kita berdoa dulu. Silakan Ernanda pimpin doanya. Selesai. Bu Marina akan memperkenalkan dulu, ada namanya lagu 7 Jurus BK Hebat. Kita bernyanyi dulu bersama-sama. Silakan kalian berdiri. Lingkungan sehat bersamaku yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Dipelajari dulu ya, nanti diulang satu kali lagi. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi, dalam situasi. Sekolah apa berjalan dan juga menggembirakan, tumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, penting dan tulus, gunakan 7 jurus. Emosi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Bersama boy melangkah jurus Nah, selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu 7 Jurus BK Hebat. Siap ya semua ya? Oke. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan sahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi,
jaga konsistensi, jaga koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, menggunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan mengatasi situasi. Jurus mereka hebat, bersama boleh melangkah depan. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang aku ingat. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk pada jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Silahkan duduk, pendekar hebat. Nah, pada jurus yang pertama ini, aktivitasnya adalah menggunakan aplikasi mengenali kemampuan kalian. Nah, Bu Maina share ya aplikasinya di grup. Silahkan semua membuka aplikasinya dan menjawab poin-poin pertanyaan yang ada di aplikasi tersebut. Silahkan dikerjakan. Bu Maina kasih waktu 15 menit. Silahkan. Yang link warna biru tadi. Ya, happy click. Isan bisa dijawab pertanyaannya. Link yang tadi ada kan? Nah, ini, nah Isan lanjut klik ini. Udah. Nah. Oke, udah selesai? Nah, sudah ada yang dapat skornya? Bisa
Ernanda. Skornya Ernanda, kemampuannya di bidang apa? Musikal sama Musikalnya berapa persen? soalnya 100%. Ya, intrapersonalnya 100% juga. Apalagi Sulis? Intrapersonalnya berapa persen? 75. Alia berapa? 96. Sevilla berapa? Intrapersonal. Yang selain naturalistik siapa? Ada Lia berapa jumlahnya? 78%. Nah, baik. Sekarang ada yang tahu nggak intrapersonal itu apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan Sevilla. Ya, bagus. Intrapersonal berarti bagaimana kemampuan Sevilla memahami diri sendiri, bisa mengontrol emosi, bisa apalagi tadi Sevilla? Nah, memotivasi diri sendiri. Yang terpenting adalah kontrol emosinya. Bisa memahami, kalau berarti Sevilla ini kalau ada konflik dengan teman lumayan bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang interpersonal siapa? Interpersonal. Intan, apa itu interpersonal? Iya, bagus. Interpersonal, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan komunikasi dengan orang lain. Nah, kalau kalian kemampuannya berat di interpersonal, berarti kalian bisa meyakinkan orang lain untuk percaya kalian. Contohnya yang ada bakatnya menjadi ketua OSIS, pemimpin kelas, pembicara narasumber, itu kuatnya di interpersonal. Kayak anggota OSIS siapa di sini? Sevilla anggota OSIS. Nah, kalau jadi anggota OSIS kan ada kampanyenya tuh, ya toh? Kalau yang pintar kampanye, ayo pilihlah saya. Saya adalah ketua OSIS yang memiliki program yang sangat bagus, bla 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 bla. Bicaranya enak didengar, ya kan? Kita yakin aja, oh iya, oke nih, keren ini. Berarti orang itu memiliki kecerdasan interpersonal yang sangat bagus. Nah, baik. Bu Mana punya dongeng, video dongeng. Nanti habis Bu Mana votar video ini, kalian sampaikan pendapatnya tentang apa cerita di video ini, ya.
Nah, baik. Bu Mena akan mengajak kalian menonton film video sekolah hewan. Nanti silahkan disaksikan videonya. Kalian habis itu Bu Mena bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut ya. Hutan adalah salah satu rumah hidup bagi karakter hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, raja hutan berpidato di hadapan semua hewan hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah berupa sangat berkah bagi anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar firman, kalau kau mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah tersebut, semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengatakan mereka sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jelapa sama sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan dia lebih baik dari strukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, dia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian lainnya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dari keluar. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jalan kaki berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga suatu kakinya jatuh. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian renang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang memberi kesedihan. Berikutnya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria kebenaran minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena dia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran. Tapi akhir-akhir ini selama belajarnya drastis, dia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial. Sementara itu, ikan adalah hewan yang lebih dalam mengejar. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta dia terbang dari bawah ke atas, dan bukan dari atas orang ke bawah. Karena diforsi, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, tupai mengalami racun
dalam memaju dan tiba-tiba dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali di kelas remaja kita selalu menggunakan semua hewan yang lain dan sampai cukup pohon tertentu. Tetapi dia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Elang yang penting adalah tujuan akhirnya. Tidak, yang lurus. Walaupun kita sudah meminta pekerjaan dari bawah, dia tetap tidak mau mendengar. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional development disorder, gangguan sisi menantang. Berjalan komunikasi perilaku tertentu lalu digunakan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara hewan. Sebagai murid yang terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Tidak supaya memperoleh yang bersuara, ada yang boleh menjauh. Orang tua anjing kemudian dari itu diberikan makanannya pada musa sambil terus mengikuti kegiatan sekolah hewan. Baik. Nah, baik. Dari video tadi ada yang bisa menjawab apa inti dari cerita dalam video tersebut? Ada yang bisa jawab? Hernanda? Ada yang hewannya, ada yang pintar memanjat, ya, ada yang pintar berenang, ada yang pintar menggali. Sevilla? Masing-masing kemampuan hewan berbeda-beda, ya kan? Semua masing-masing memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada sebenarnya hewan yang bodoh, ya kan? Cuman bidangnya saja yang berbeda. Makanya ada yang kelebihannya kayak monyet pintar memanjat. Sementara hewan yang nggak bisa memanjat apa? Bebek. Dari bebeknya menangis karena dia tidak bisa memanjat. Bebek ahlinya berenang. Nah, sama juga dengan kalian. Masing-masing kalian itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bukan berarti kalian temannya kuat dalam bidang matematika, kalian kurang di matematika, bukan berarti kalian tidak pintar, ya kan? Cuman kecerdasannya di bidang lain, ya kan? Nah, sekarang yang dimaksud dengan kecerdasan itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ini kegiatan yang berulang-ulang lah. Dan juga bagaimana cara kalian dalam memecahkan permasalahan. Dan bagaimana kreativitas kalian itu, kecerdasannya itu. Oh, Caku cerdas. Dia cerdas dalam hitung-hitungan. Karena dia sering mungkin menyelesaikan soal, mengerjakan soal-soal dalam hitung-hitungan. Oh, dia
Dalam bahasa dia pintar, berpidato. Karena apa? Sering latihan. Sering ikut kompetisi, lomba pidato, lomba dakwah. Dia cerdasnya itu loh, dia hebat dalam perform menari, menyanyi. Karena sering melakukan kegiatan tersebut. Nah, ada 8 jenis kecerdasan. Silahkan dibaca yang suaranya keras. Sifa, kecerdasan itu apa saja? Silahkan. Kecerdasan majemuk itu apa aja? Kecerdasan apa? Kecerdasan linguistik verbal. Ya. Ya. Nah, kalau kecerdasan body kinestetik itu apa? Ada yang tahu nggak? Body kinestetik. Olahraga. Hah? Apa? Bergerak. Ada mungkin temannya di kelas ada yang bergerak aja, jalan sana sini, melayu. Itu bukan berarti dia suka bikin onar loh, bukan. Karena mungkin dia itu cerdasnya di body kinestetik. Dia senang olahraga. Kalau pelajaran olahraga itu dia juara itu. Kalau lari. Itu kemarin kalian olahraganya lempar apa? Lempar tolak peluru. Dia jago, itu berarti teman kalian itu cerdas di body kinestetik. Nah, seperti tadi ada yang cerdas intrapersonal dan interpersonal yang sudah dijelaskan oleh Sevilla. Ada kayak Hernanda, cerdasnya di musikal. Nah, nih. Kita masuk ke gaya belajar. Ya. Gaya belajar itu ada gaya belajar visual atau visual learning. Adalah gaya belajar lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, dan slide presentasi. Saat memahami pembelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Ada nggak yang seperti itu di sini? Ada yang suka gaya belajar visual nggak? Senangnya melihat, mencatat, dan membaca. Siapa di sini yang suka mencatat dan membaca? Nggak ada, Bu. Selanjutnya gaya belajar auditori adalah lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengarkan suara guru. Ada yang suka di sini? Penting aku ngurungok wae lah. Ketimbang aku membaca, mencatat. Ada enggak? Hah? Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau dialog percakapan.
serta cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Ada Hernanda, gaya belajarnya senang yang auditori atau visual? Atau Bu Mana kasih tahu lagi, yang gaya belajar kinestetik, yaitu belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukannya langsung praktek. Itu siapa? Hernanda, kinestetik. Nah, suka praktek, eksperimen, dan aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Serta sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Silahkan kalian cermati dulu 3 gaya belajar ini. Bu Marina, ada tugas kalian merefleksi diri sendiri, kalian gaya belajarnya yang seperti apa. Silakan tulis di kertas kecil. Visual, gaya belajar auditori, atau kinestetik. Paham ya? 3 gaya belajar ini paham ya? Tulis saja namanya, nama saya. Saya gaya belajarnya yang kinestetik. Nah, kalau yang gaya belajarnya senang diskusi, tanya jawab, itu masuknya gaya belajar auditori. Yang menggunakan gambar, peta konsep, video itu yang visual. Farida, gaya belajarnya sukanya yang mana? Atau kamu suka olahraga? Enggak. Sukanya mendengarkan saja atau mencatat atau membaca? Auditori. Oke, tulis. Fani, gaya belajar apa yang Fani suka? Auditori. Slamet Citra? Kinestetik. Nah, Sulis? Auditori. Bu Mana nebak Alia senang kinestetik? Atau apa?
Alia kan senang olahraga. Iya enggak? Lia sukanya gaya belajarnya seperti apa? Visual, auditori, ah? Iya. Sepila apa? Gaya belajar Sepila? Auditori. Latifa apa? Isan. Gaya belajar Isan apa, Isan? Ah? Isan suka belajar gaya visual atau auditori? Ah? Auditori, oke. Reski? Auditori. Happy kinestetik. Intan? Auditori. Cinta? Iya, bagus. Nah, baik. Dari layanan klasikal hari ini tentang kenali potensi, apa yang kalian rasakan dalam layanan ini? Ernanda setelah melakukan kegiatan ini, Ernanda lebih tahu nggak kemampuan diri Ernanda? Kenapa? Ya, tidak menyerah, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi tidak perlu insecure, minder. Misal temannya dalam bidang matematika dapat 100, kita cuma dapat 70, nggak usah kecil hati, mungkin temannya itu buatnya kemampuannya dalam matematika, sementara ada yang di bidang seni, segala macam. Jadi semua kalian memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, tidak bisa kita langsung down karena nilainya nggak sama temannya pintar banget, cuman kelebihan kalian nggak tahu. Nah, dengan kegiatan ini kalian paham kemampuannya di mana, terus gaya belajar yang kalian sukai yang seperti apa, ya. Nah, baik, sekian dulu bimbingan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa minggu depan, ya. Kalau ada pertanyaan tentang seputar kecerdasan dan kemampuan belajar, minat belajar, bisa menghubungi Bu Marina. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.